Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan kami selalu ingin mengingatkan Anda untuk mematuhi protokol kesehatan, terlebih untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah. Dan senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di talk show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sedang hangat di pemberitaan beberapa hari terakhir ini, yaitu terkait kasus penistaan atau mungkin juga penghinaan agama yang mungkin juga dilakukan oleh beberapa public figure yang cukup mendapatkan sorotan, entah itu di sosial media ataupun mungkin juga di kalangan jemaahnya nih Harmonals ya. Tapi sebelum kita membahas soal topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penistaan agama mengapa terjadi lagi, kita mau mengingatkan Anda untuk selalu update informasi di Instagram Sultan TV, yaitu di @sultantv.co, dan juga berita Sultan TV, dan Facebooknya di Sultan TV. Dan Anda juga bisa update informasi di kanal YouTube kita di Sultan TV, dan kita sudah bersama dengan Ahmad Kholiyi selaku penggerak Gus Durian Banten yang akan menemani kita berbincang-bincang mengenai penistaan agama mengapa terjadi lagi. Dan sudah bersama kita, Assalamualaikum, selamat pagi Kang Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Kang Dia. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Kang? Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat. Mungkin yang kurang sehat meninggalnya karena tinggal tua. Waduh, mudah-mudahan Mudah-mudahan segera mudah-mudahan segera membaik ya. ya sehat. Alhamdulillah, Kang Dian juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, insya Allah, Kang ya. Dan mungkin sebelumnya ini bisa disapa terlebih dahulu nih, eh, penggemar atau mungkin juga pemirsa Sultan TV dan juga mungkin teman-teman dari Gus Durian Banten nih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, wabarakatuh. Salam kebajikan. Apa kabar pemirsa Sultan TV di mana pun berada? Juga rekan Gus rekan-rekan pemuda lintas agama dan seluruh rakyat Indonesia. Eh, Perkenalkan, nama saya Heroyi. Saya salah satu penggerak di komunitas Gus Durian Banten. Terima kasih kepada Sultan TV yang telah memberikan kami untuk menjadi atau menemani bincang hari ini di Sultan TV. Siap. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, Kang ya. Dan kita mungkin langsung saja nih ngebahas tema kita pada pagi hari ini, yaitu soal penistaan atau penghinaan agama yang kali ini terjadi lagi beberapa hari terakhir. Karena seperti yang kita tahu, bahkan di 2021 ini, di awal tahun ini sudah ada beberapa kasus yang serupa gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari catatan teman-teman dari Gus Durian, atau mungkin juga kalau ada yang dipegang datanya dari teman-teman Gus Durian, ini seperti apa nih kasus penghinaan agama khususnya yang ada di Indonesia nih, Kang? Mungkin sebelum kita membahas persoalan data-data kasus penistaan agama, Ya, ya, kita paham dulu atau tahu dulu apa sih penistaan agama itu. ya, Penistaan agama ini merupakan tindakan penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan ya. terhadap tokoh tertentu, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama hanya didasarkan kepada pendapat pribadi atau di luar kompetensinya. Oke. Dalam bahasa atau istilah kedokteran malpraktek. Oke. Beberapa negara memiliki hukum berkenaan dengan penistaan agama. Ya. Kalau berdasarkan data yang kami cari, Hmm. perhatikan, yakni menurut Aliansi Lembaga Riset Pew Research Center pada 2014 lalu sekitar 26% atau seperempat negara di seluruh dunia, berarti jumlahnya 50 negaraan, memiliki hukum kebijakan anti penistaan agama. Oke. Sementara itu 1 dari 10 negara di dunia atau 13%-nya memiliki hukuman yang melarang kemurtadan atau penyesatan. Nah, hukum atau
ketentuan seperti ini ternyata pula ditentang oleh Dewan HAM PBB karena menganggap ini melanggar hak asasi, dalam hal ini mungkin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ya. Nah, di Indonesia masuk pada data yang tadi Kang Dian sebutkan, di Ya. Indonesia sendiri sepanjang tahun 1965 sampai tahun 2017 kemarin terdapat kurang lebih 97 kasus penistaan agama. Oke. Data ini kami dapat dari hasil riset Star Institute mengenai kasus penistaan agama. Ya. Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak, terutama setelah rezim Orde Baru tumbang. Ya. Ili Hasan, peneliti Star Institute sekaligus dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, menyampaikan dalam riset Star Institute, kasus dugaan penistaan agama ini sebelum reformasi hanya 9. Jadi hanya 9 kasus penistaan agama. Namun sehabis reformasi malah jumlahnya membengkak menjadi 88 kasus. Nah, dalam kasus-kasus penodaan agama ini, Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai, yakni 88 kasus, sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus, dan Hindu 2 kasus. Oke. Nah, itu merupakan mungkin sejarah ringkas penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Nah, adapun mungkin yang kami soroti di sini kasus-kasus penistaan agama Indonesia yang disorot media dalam hal ini karena mungkin viral atau besar. Di antara kasus tersebut dari mulai seperti Cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusuma tahun 1968 itu yang paling awal disorot media, kemudian Survei Tabloid Monitor tahun 1990 yang dimana memposisikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto di posisi pertama dibandingkan dalam hal ini Rasulullah SAW di posisi kedua. Ya, ini sebagai tokoh terpopuler di Indonesia. Kemudian ada juga kasus sekte Pondok Nabi tahun 2003, juga kasus Lia Eden mungkin Kang Dian juga tahu, atau Lia Aminuddin yang mengaku sebagai Rohul Kudus atau Jibril. Kemudian gerakan Pajar Nusantara atau yang kita kenal Gapatar tahun 2008, kemudian Tajul Muluk alias Haji Ali Murtado tahun 2012, dan yang kemarin paling viral, paling ramai, bahkan seantero Indonesia mungkin cukup lama memperbincangkannya, yakni kasus Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada tahun 2016. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kasus seperti sekarang ini udah berlangsung lama sekali ya Kang ya, dari zaman dulu pun ini sudah ada. Dan mungkin kita bakal lanjutkan lagi nih Kang perbincangan kita pada pagi hari ini, dan saya mau mengajak Anda nih pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, mengenai tema kita pada pagi hari ini bisa langsung dilayangkan ke live chat YouTube kita di live streaming Sultan TV. Dan kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama Kang Oi tentang tema kita penistaan agama mengapa terjadi lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 2931 tanggal 24 Agustus atas nama terdakwa Heru Hidayat. Pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi baik terdakwa maupun penuntut umum.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Ahmad Kholiyi selaku penggerak dari Gus Durian Banten, dan kita masih membahas soal penistaan agama yang terjadi lagi khususnya di Indonesia. Dan sempat disinggung juga sama Kang Oi, ini ternyata kasus penistaan agama ini sudah berlangsung bahkan dari pasca kemerdekaan nih, Harmoners ya, pemirsa Sultan TV. Dan kita mungkin akan melanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini nih Kang. Dan mengapa kasus seperti sekarang ini masih terjadi lagi, dan mungkin khususnya di tahun 2021 ini bahkan kasusnya lumayan cukup meningkat nih Kang. Ini seperti apa? Ya, baik. Menyikapi mungkin kasus yang viral kemarin ya, ternyata setelah setelah kasus yang teriuh kemarin seperti pada tahun 2017, kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, yang kemudian kita kenal ya dengan gejolak kemarahan umat Islam itu pada puncaknya pada aksi 212 yang bertepatan pada tanggal 20 Desember 2017 di Tugu Monumen Nasional, yang kemudian pada akhirnya beliau Ahok dijerat dengan pasal dakwaan penodaan agama, yakni pasal 156A KUHP, kemudian dijatuhi oleh Majelis Hakim menetapkan vonis 2 tahun penjara. Ternyata muncul lagi kasus terbaru, yakni kasus yang mencuat yakni dari seorang YouTuber kalau nggak salah ya tadi, yakni seorang Muhammad Kece, di mana konten-konten YouTube-nya memang terdapat banyak sekali konten yang bermuatan penistaan agama. Ternyata setelah itu pula ditangkap pula dan dilakukan penangkapan pula terhadap seorang penceramah agama. Kalau tadi Muhammad Kece mungkin penistaan agamanya terhadap agama Islam. Kalau di sini kalau berupa seorang ustadz atau public figure, yakni Ustadz Yahya Waloni, dia juga ternyata diduga bermuatan menistakan agama di dalam ceramahnya. Nah, dari sini kita tidak akan lebih jauh membahas bagaimana penistaan agama yang dilakukan pendakwah agama tersebut. Kita mungkin akan menyederhanakan pembahasan kita mengenai mengapa penistaan agama di Indonesia selalu terulang kembali. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia merupakan negara demokrasi. Kebebasan berpendapat atau berbicara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga kebebasan memeluk agama dan keyakinan. Nah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, saya bacakan mungkin ya biar jelas. Ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pasal tersebut dipertegas kembali oleh pasal 29 ayat 2, yakni yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agama. Nah, dari kedua pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan dibolehkan bahkan dilindungi oleh negara. Segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dasar tersebut tentunya akan dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya. Namun persoalan penistaan agama atau penodaan agama ini ternyata masih berulang seperti yang tadi disampaikan dari awal oleh Kang Dian. Nah, persoalan kasus penistaan agama ini kenapa berulang? Tadi yang jadi pertanyaan. Saya akan melihatnya dari 2 sudut pandang, yakni dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan sudut pandang wawasan keagamaan. Nah, persoalan kasus penistaan atau penodaan agama tersebut jika dilihat dari sudut pandang wawasan kebangsaan, menurut kami menandakan bahwa pelaku penistaan agama ini minim atau kurang wawasan kebangsaannya, terutama mengenai penghayatan atau pengamalan Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 tersebut. Nah, Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara juga telah jelas mengisyaratkan tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama yang tertuang pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang seharusnya bisa dipahami secara luas sebagai konsep hidup rukun antar umat beragama dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
istilah mayoritas minoritas nih yang juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya penistaan atau penodaan agama. Agama yang dipeluk mayoritas suatu negara biasanya merasa superior. Jadi pemeluk agama yang mayoritas biasanya merasa superior, sehingga kadang berlaku sewenang-wenang terhadap agama minoritas. Banyak contoh kasus terjadi di negara-negara di Asia Tenggara ataupun negara-negara di Eropa sana. Nah, termasuk juga ya di negara kita belakangan ini. Walaupun jika ditelusuri, pada akhirnya selalu bermuara pada motif-motif di belakangnya, yakni kepentingan politik biasanya, kepentingan politik praktis. Nah, yang kedua, kalau tadi secara dalam sudut pandang wawasan kebangsaan, saya yang kedua akan melihat dari perspektif atau sudut pandang keagamaan. Nah, kemudian jika dilihat dari sudut pandang wawasan keagamaan, maka jelas penistaan atau penodaan agama ini biasanya selalu dilakukan oleh orang-orang yang, pemahaman agamanya terbatas pada teks atau pada tulisan-tulisan kitab suci, dan terkadang buta terhadap konteks atau realita yang terjadi, bahwa khususnya di Indonesia kita hidup berdampingan. Bukan hanya satu agama, melainkan 6 agama, bahkan banyak keyakinan-keyakinan yang terakomodir di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pemahaman moderasi beragama masih belum diimplementasikan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Biasanya penista atau penodaan agama ini muncul dari cara keberagamaan yang ekstrim atau ekstrim radikal. Nah, yang kedua, selain pemahaman keagamaan yang terbatas pada teks dan pemahaman moderasi beragama yang kurang diimplementasikan, yang kedua biasanya ada istilah klaim kebenaran atau truth claim, bahwa agama yang dianut oleh salah satu pemeluk agama adalah yang paling benar, kemudian menyalahkan agama-agama lain yang padahal masih keluarganya atau masih saudaranya di negara kita ini. Kemudian yang berbahayanya kemudian melebar pada konteks hubungan berbangsa dan bernegara, juga bisa menyebabkan terjadinya penistaan atau penodaan agama ini. Hal tersebut tentu sangat berbahaya, Kang, terutama dalam konteks sosial kemanusiaan yang bisa menyebabkan perpecahan. Bahkan daripada itu kadang timbul pertumpahan darah seperti ya kasus-kasus yang terjadi di negara kita ada. Seperti itu, Kang. Oke, dan ini menarik nih, ternyata kalau dari sisi agama gitu sempat disebutkan juga kalau ternyata beberapa pelaku ini yang melakukan penistaan agama ini dianggap kayak kurang memahami konteks dari apa yang mereka pelajari di agamanya. Nah, ini menarik kalau kita melihat ternyata justru beberapa pemuka agama yang dianggap mereka paham tentang agama ini justru jadi pelaku dari penistaan agama. Nah, ini seperti apa nih, Kang? Saya mungkin lebih menekankan pada interpretasi dalil-dalil agamanya. Karena kan banyak mungkin pemuka atau pendakwah agama. Dalam hal ini ulama dan pendakwah kan berbeda tarafnya. Pendakwah biasanya ya penceramah. Jadi interpretasi akan dalil-dalil agama yang terkadang disalahartikan ataupun harusnya disampaikan secara tertutup atau inklusif ini secara terbuka melalui publik, siapapun mendengarnya akhirnya terbuka, karena itu yang menjadi persoalan. Jadi interpretasi yang kadang kurang sesuai ataupun tidak sesuai dengan tadi yang saya sampaikan terhadap konteks yang ada. Itu yang menjadi persoalan mungkin menurut kami gitu. Siap. Nah, kalau sebelumnya kan juga pemerintah sempat membuat kayak wacana untuk sertifikat bagi penceramah. Sebenarnya ini pentingkah atau sebenarnya sempat berjalankah untuk di Indonesia sendiri nih? Karena kan tujuannya juga sebenarnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti penistaan agama ini terjadi. Nah, ini seperti apa nih, Kang? Ya baik, mungkin dalam hal ini kapasitas saya mungkin hanya akan menyampaikan sebagaimana pandangan salah satu tokoh nasional, yakni yang saya kutip daripada kanal YouTube Islamina Channel, yakni wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Holil Nafis PhD. Beliau merupakan Kiai Haji Muhammad Holil Nafis PhD. Beliau merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Terkait dengan tadi wacana sertifikasi ulama gitu kan. Menurut dia ya penting, karena
sebagaimana yang dikutip di channel YouTube Islamina Channel menyampaikan bahwa moderasi beragama terwujud yakni dengan cara tidak memaki, merendahkan dan menistakan kepada agama lain. Nah, dalam kapasitasnya sebagai Komisi Fatwa MUI Pusat, Kiai Haji Holil Nafis menyampaikan bahwa MUI juga melakukan program mengenai standarisasi ustadz atau mungkin istilahnya sertifikasi ya, sertifikat ini. Atau untuk apa? Nah, untuk apa kata Kiai Haji Holil Nafis ini? Untuk peningkatan penyadaran terhadap peningkatan dan penyadaran terhadap ustadz-ustadz atau penceramah agama. Dalam hal apa? Dalam hal yang beliau lanjut menjelaskan bahwa peningkatan kualitas ustadz atau penceramah agama tersebut ya ini diantaranya terhadap aspek pengetahuan dan wawasan Islam wasatiyah atau Islam kenegaraan, hubungan agama dengan kebangsaan, dan terakhir ya metode dakwahnya. Agar apa? Mungkin agar tidak menyerang sana sini ketika berdakwah. Ketika berdakwah fokus bagaimana cara mengajarkan umat, bagaimana cara berdakwah tentang kebaikan-kebaikan, jangan mencela-mencela, nyerang sana sini, bahkan hina sana sini. Selanjutnya yang kedua kata beliau yakni tentang penyadaran terhadap kapasitas dan kapabilitas seorang pendakwah atau penceramah agama. Kita tahu bahwa ya kapasitas setiap orang termasuk kapasitas setiap pendakwah agama berbeda-beda. Nah, kata beliau hal itu perlu dilakukan agar para penceramah atau pendakwah agama sadar diri akan kapasitas yang dimiliki sehingga menyampaikan ceramah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Seperti itu. Oke, jadi memang sebenarnya diperlukan juga Kang ya. Iya. Oke, nah ini menarik juga kalau kita melihat gitu kan dari beberapa penceramah-penceramah yang menjadi pelaku dari penistaan agama ini ternyata lumayan cukup banyak diikuti jemaah atau mungkin juga didukung oleh jemaahnya. Nah ini kalau melihat dari sikap jemaah-jemaahnya yang justru lebih membela penceramahnya ini seperti apa nih Kang? Kalau menurut saya hal itu bisa dikatakan wajar sih ya, karena ya setiap penceramah ataupun pejamaahnya pasti akan membela panutannya. Nah dalam hal ini perlu diberikan pemahaman. Ya tadi melalui kampanye yang dilakukan oleh MUI ataupun Kementerian Agama bahwa pentingnya pemberian pemahaman seperti pengetahuan dan penyadaran terhadap penceramah atau pensiar agama ya untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitasnya agar mungkin nantinya dia menjadi rendah diri atau menjadi tawadu terhadap jamaahnya ketika menyampaikan segala sesuatu, agar kemudian jamaahnya pun merasa ketika pemimpin ataupun penceramah yang diidolakannya melakukan kesalahan ya tidak ujug-ujug membela sekonyong-konyong segala rupa, baik salah ataupun benar tetap dibela. Itu menurut saya. Oke, nah kalau sejauh ini melihat beberapa kasus soal penghinaan atau penistaan agama yang terjadi lagi gitu, ini terhadap sanksinya nih untuk pelakunya sehingga membuat mungkin para penceramah ini jadi lebih berhati-hati. Apakah sanksi yang ada di Indonesia ini sudah ibaratnya lumayan cukup memberikan efek jera atau mungkin juga bisa memberikan efek kepada penceramah-penceramah lainnya seperti apa? Kalau kami dari komunitas Muslim sendiri, saya secara pribadi mungkin melihatnya cukup dilematis juga sih Kak. Karena biasanya penistaan atau penodaan, kasus penistaan atau penodaan agama ini viral karena tekanan massa. Terkadang dari satu sisi kasus-kasus ini timbul daripada salah ngomong orang yang ataupun pelaku penistaan agama tersebut. Nah, di lain sisi juga ya memang karena kesengajaan si penista agama tersebut melontarkan kata-kata yang kemudian menyinggung atau menyakiti sebagian umat beragama di Indonesia. Nah, terkait bagaimana penegakan hukumnya, saya rasa untuk sekarang pemerintah cukup proporsional menurut saya dalam hal-hal penegakan hukum, ya dalam artian jangan tebang pilih juga.
kalau memang ada penceramah agama yang benar-benar jelas secara sengaja menistakan agama dalam ruang terbuka, dalam artian bukan tertutup hanya di kalangan agamanya saja ataupun disiarkan di agamanya saja, ya kita harus tegas, pemerintah harus tegas dalam hal menetapkan hukuman. Jangan pula tebang pilih, ketika kasus viral misal baru ditindak, gitu. Ketika kasus booming baru ditindak. Nah, di sini mungkin peranan penegak hukum agar lebih profesional dan proporsional menyikapi penistaan-penistaan agama yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Oke, nah kalau perbandingannya dengan negara lain selain Indonesia, karena kan tadi Kang Oi juga sempat bilang beberapa negara pun ini memiliki regulasi mengenai penistaan agama. Nah, kalau perbandingannya dengan yang ada di luar ini seperti apa nih, Kang? Baik. Yang harus kita ketahui dan kita pahami bahwa pasal ataupun regulasi hukum anti penistaan agama ini mayoritas diterapkan di negara-negara Muslim di dunia. Kalau kita membandingkan, berarti cukup bisa kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata negara yang menerapkan hukum anti penistaan agama ini ya berarti negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam biasanya, termasuk di Timur Tengah, bahkan ada yang lebih brutal lagi, sehingga pada hukuman penistaan agama ini sampai dihukum mati gitu. Nah, kalau kita juga melihat di negara-negara wilayah Eropa sana, ya kita tahu lebih plural dan lebih karena mayoritasnya bukan Islam. Ya, pasal-pasal penistaan agama seperti yang saya ketahui atau kami ketahui tidak terlalu relevan diterapkan di sana. Karena ya tadi saya jelaskan mayoritas negara-negara yang menerapkan hukum anti penistaan agama ini mayoritas didominasi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau dibandingkan gitu ya, bahkan ada beberapa negara yang menerapkan hukuman yang lumayan cukup berat untuk pelaku penistaan agamanya gitu. Dan mungkinkah hal itu bisa diterapkan juga di Indonesia nih, Kang? Dalam hal apa nih? Lebih ke pemberian sanksinya. Hukuman berat misal hukuman mati? Ya, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya harusnya segala sesuatu yang bersifat semacam kontroversial, kalau bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang lebih persuasif ataupun dalam hal ini mungkin jalan damai, ya saya tidak berharap atau kami tidak berharap cara-cara keras ataupun arogan seperti itu ya dilaksanakan di negara kita. Karena tadi kita juga kalau berdasarkan undang-undang pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dalam hal ini saya bacakan, menjamin setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan ataupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Nah di sini makanya pentingnya kesadaran kita di redaksi selanjutnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Nah di sini jadi mungkin lebih kepada lebih cocoknya menurut kami di Indonesia lebih cocoknya kepada ajakan secara persuasif bahwa nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kebinekaan di Indonesia itu patutnya kita jaga. Jangan malah karena ada kasus penistaan agama lagi malah hukum kita makin keras, hukum kita makin brutal terhadap para penista agama, seperti itu. Oke, dan ini menarik berarti ini ada sangkut pautnya juga soal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat nih Kang ya, karena ya seperti yang kita tahu tadi sempat disinggung masyarakat Indonesia ini kan memiliki kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang, namun tetap ada norma-norma yang harus diikuti.
apakah undang-undang ini tidak benar-benar tersosialisasikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat hanya menangkapnya sebagai ya bebas untuk berpendapat saja. Nah, ini seperti apa nih, Kang? Bisa jadi karena kita sadar pemahaman atau tingkat literasi bangsa Indonesia ya kalau berdasarkan data atau survei yang kita ketahui secara umum kan rendah. Bisa jadi. Padahal kan ini undang-undang ini ya dari tahun 1999 bahkan ya bisa jadi karena pemahaman masyarakat terhadap undang-undang dasar ya botak pengen baca undang-undang gitu. Baca berita pun kadang-kadang kalau di grup WhatsApp ataupun ini di grup bapak-bapak atau mama kan asal share. Ya bisa jadi belum sampai. Makanya dari sini PR kita semua atau dalam hal ini mungkin kami selaku penggerak ataupun komunitas Gus Durian Banten yang menjadi salah satu PR kami untuk mensosialisasikan hal-hal seperti ini agar masyarakat bisa tercerahkan. Selain pula mungkin itu kewajiban pemerintah selaku pengayom kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nah kalau Kang Oi sendiri ini melihat cara bersikap atau menyikapi perbedaan pendapat yang ada di Indonesia ini seperti apa nih, Kang? Karena kan seperti yang kita tahu biasanya soal penistaan agama ini terjadi karena ya perbedaan pandangan terhadap satu agama dengan agama lain. Nah, ini seperti apa nih, Kang? Baik. Dalam hal ini mungkin kapasitas saya belum bisa memberikan pandangan, maka mungkin saya akan mengutip kembali pandangan tokoh-tokoh nasional yang lebih layak menyampaikan pandangan soal cara berpendapat. Saya di sini mengutip 2 atau 3 pandangan, yakni dari Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam tema moderasi Indonesia dan Indonesiaan dalam perspektif sosiologi menyampaikan bahwa khusus bagi umat Islam di Indonesia sangat penting untuk tetap mengembangkan moderasi beragama. Konsep itu berarti membumikan Islam sebagai ajaran yang moderat untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Profesor Haidar Nasir juga tidak menampik bahwa masih banyak orang yang melakukan cara keberagaman yang ekstrim dan atau ekstrim radikal. Oleh karenanya pemahaman akan konsep moderasi beragama itu sangat penting menurut Profesor Haidar Nasir. Selanjutnya saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Romo Frans Magnisius Seno sebagaimana yang saya kutip di kompas.com dalam kolokium tokoh agama bertajuk kerukunan dan moderasi beragama dalam konteks kemajemukan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Beliau menyampaikan ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika ingin benar-benar Indonesia ingin benar-benar memajukan moderasi beragama, yakni yang pertama masyarakatnya, terkait masyarakatnya, yang kedua terkait tokoh agamanya, dan yang terakhir ya negaranya. Pertama apa? Nah, di sini masyarakat harus belajar mengenal bahwa setiap agama memiliki perbedaan. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk meyakini agamanya sendiri tanpa meremehkan atau dengan tetap menghormati keyakinan agama lain. Kedua, tokohnya nih, dalam hal ini mungkin tokoh negara ataupun tokoh agamanya di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh agama di Indonesia ini belajar berhenti berbicara buruk tentang agama lain. Para tokoh agama juga dapat semakin meyakini keberadaan agamanya sendiri dengan tidak merendahkan agama lain. Lebih lanjut, menurut Romo Magnisius Seno bahwa para tokoh agama diharapkan berhenti membuat sekat-sekat antara umatnya dengan umat lain. Nah, ketiga, peranan negara. Nah, negara juga memiliki peranan penting dalam memajukan kemajemukan Indonesia. Negara menjamin ruang dan kondisi dasar agar umat beragama di Indonesia bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu dalam suasana sejahtera, damai, dan adil. Dan terakhir, mungkin saya akan mengutip kata-kata Gus Dur berupa caption-caption yang mungkin bagi sebagian teman-teman udah tahu lah, udah paham. Yang pertama mungkin agar kita nih para pemuda bisa lebih mengedepankan sifat toleransi dan moderasi beragama, kata Gus Dur dikatakan agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremisme memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Yang kedua, kata-kata yang saya kutip, perbedaan itu fitrah. Dan jika harus diletakkan dalam prinsip dan dia harus diletakkan pada prinsip kemanusiaan. Yang ketiga,
saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hormatilah perbedaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang mungkin cukup tidak asing didengar karena itu yang banyak biasa terpang-pang di media sosial, katanya, kata Gus Dur, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apapun agamamu. Nah, kalau semua pemuda ataupun semua elemen bangsa mengedepankan sikap-sikap yang tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional yang saya sampaikan, mungkin ya hal-hal seperti penistaan agama, hal-hal yang berkaitan dengan toleransi dan moderasi beragama ya akan terlaksana dengan baik. Oke, dan ini menarik nih, sebenarnya juga sudah banyak nih wejangan-wejangan dari Gus Dur gitu ya, yang sudah sejak dulu, tapi sayang sekali memang kurang diimplementasikan oleh masyarakat hingga kini gitu. Padahal dengan nilai-nilainya itu, ini bisa memberikan perubahan terhadap Indonesia, khususnya mungkin kasus-kasus seperti penistaan agama ini bisa berkurang setidaknya nih Kang ya. Oke, dan mungkin kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini terkait penistaan agama, mengapa terjadi lagi. Ini bisa langsung layangkan pertanyaannya di kolom live chat di live streaming kita di Sultan TV. Dan kita masih akan kembali berbincang lagi bersama Kang Ahmad Kholiyi selaku penggerak dari Gus Durian Banten. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana kita pada pagi hari ini masih berbincang bersama Kang Ahmad Kholiyi mengenai penistaan agama mengapa terjadi lagi. Dan pada segmen ketiga ini kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom live chat live streaming YouTube kita. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kang, dan mungkin lumayan cukup kritis ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Dan mungkin kita coba bacakan dari yang pertama ini, yang menanyakan menurut Kang Ahmad ini kasus penistaan agama meningkat karena faktor apa? Nah mungkin seperti apa nih Kang? Baik, padahal ya tadi mungkin sudah kita ulas ya, kenapa meningkat. Ya tadi kalau menurut kami pemahaman moderasi agama yang kurang, baik di level para public figure ataupun dalam hal ini tokoh-tokoh penceramah agama ataupun pada level masyarakatnya. Jadi makanya belakangan ini pemerintah atau dalam hal ini melalui Kementerian Agama menggalakkan yang namanya moderasi beragama. Di situ mungkin kurangnya pemahaman moderasi beragama di semua level ya tadi seperti itu singkatnya. Oke, jadi caranya seperti apa? Ya tadi sosialisasi moderasi beragama ya patut kita galakkan agar penistaan agama dari agama manapun tidak terulang kembali. Saya tidak mau terjebak dalam penyebutan salah satu agama karena penistaan agama relatif bisa dilakukan oleh oknum di agama manapun terhadap agama yang dinistakan atau agama manapun. Oleh karenanya penting bagi kita mensyiarkan atau mengkampanyekan kampanye ya moderasi beragama secara konkret di lini kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada yang mengatakan kayak kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia ini kadang dikaitkan dengan faktor politik. Nah, sebenarnya ini ada perbedaan mungkin pandangan atau hukuman gitu terhadap orang-orang yang terjerat kasus penistaan agama dengan mungkin latarnya adalah ya politik atau mungkin juga ada yang berlatarkan murni penghinaan. Nah, ini seperti apa nih Kang? Ya, baik. Mungkin saya tadi juga telah menjelaskan terkadang juga saya menjelaskan mungkin terkadang ada kaitannya dengan kepentingan politik. Saya jelaskan dari awal tadi, kasus penistaan agama ini juga mungkin bisa murni karena tadi sesuai pengertian yang saya jelaskan di awal, murni ya untuk menghina atau merendahkan atau menodai atau baik itu tokoh agamanya, artefak agamanya ataupun simbol agamanya murni karena pendapat pribadi ataupun tadi itu ketidakpahamannya terhadap agama. Ada juga terkadang tadi saya menyebutkan karena ada motif politik, karena biasanya diakui atau tidak oleh kita bahwa isu yang paling seksis atau yang paling menarik ketika masuk masa kampanye, dalam hal ini mungkin pada masa pilpres segala rupa, ya biasanya isu-isu agama yang ditarik ataupun menjadi bahan mainan politik di Indonesia. Nah, itu merupakan hal konkret dari kondisi perpolitikan di Indonesia karena ya menarik untuk diperbincangkan, bahkan bisa diseret-seret gitu, seperti itu. Oke, dan mungkin ini juga menjawab pertanyaan mengapa penistaan agama ini selalu menjadi isu yang panas di Indonesia, Kang ya? Iya. Oke, dan yang selanjutnya ini ada yang menanyakan soal mayoritas yang menistakan agama Islam khususnya, ini adalah orang Islamnya sendiri. Mengapa? Lalu bagaimana tanggapan Akang soal kaum ekstremis agama? Nah, seperti apa nih, Kang? Mayoritas yang menistakan agama itu orang Islamnya sendiri tadi kalau saya bahas di awal karena terkadang interpretasi seseorang terhadap pemahaman agama berbeda-beda dan yang menjadi persoalan kemudian ya menurut saya yakni tentang ketidaktahuan yang dipelihara. Bukannya dia bertanya kepada orang yang lebih paham, yang lebih memiliki kapasitas untuk menginterpretasikan pemahaman agama, malah kemudian karena ketidakpahamannya, malah dia sudah menyimpulkan ketahuannya. Nah, oleh karenanya ketika kita membahas soal yang berkaitan dengan agama dalam tanda kutip, dalam soal-soal agama,
kita sebagai seorang awam tidak layak menginterpretasikan dalil-dalil agama secara mandiri dengan fatwa-fatwa keawaman kita. Alangkah lebih baiknya ketika kita mendapatkan dalil-dalil ataupun pemahaman-pemahaman agama yang sifatnya masih mujmal, masih umum, sebaiknya kita tanya, karena ada tempat bertanya. Kalau di Kristen ya para pendetanya, kalau dari agama-agama lain ada para biksu segala rupanya, pemuka-pemuka keagamanya, ada Yahudi, rabinya, ataupun di Islam sendiri pada kiai dan ulamanya. Nah, tentu bertanyanya pun harus memilah-milah kepada tadi dai atau penceramah agama yang mengedepankan pemahaman-pemahaman moderasi beragama tersebut. Oke, dan mungkin selanjutnya nih Kang, kalau ngomongin soal penistaan agama gitu ya, ini ada yang menanyakan gitu, menurut Kang sendiri ini apakah kesabaran umat Islam sedang diuji atau lagi dibenci atau gimana nih Kak? Banyak juga ya ternyata yang nanya ya. Lumayan. Cuma fokus lewat jam ya. Umat Islam ataupun umat-umat agama lain pada hakikatnya ya sama-sama pernah mengalami yang namanya penistaan agama. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bukan hanya umat Islam dalam hal ini, karena kasus-kasus yang terbaru ya menimpa kedua agama. Yahya Waloni sebagai dalam hal ini Ustadz Yahya Waloni sebagai penceramah di agama Islam yang ditangkap karena penistaan agama. Kemudian tadi kasus Muhammad Kece yang ditangkap karena kasus penistaan agama terhadap agama Islam, dan tadi Yahya Waloni terhadap agama lain. Nah, itu semua bukan soal ujian, tapi soal tadi pemahaman-pemahaman keberagamaan yang menurut saya tadi terbatas. Walau bagaimanapun saya sendiri berpendapat bahwa karena belum tentu seorang penceramah agama, dalam hal ini bukan ulama, belum tentu seorang penceramah agama memiliki kapasitas untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman apalagi fatwa-fatwa tentang agama. Karenanya tadi penting bagi kita secara pribadi ataupun masyarakat biasa, masyarakat awam ya, untuk memilah-milah penceramah agama yang sekiranya kita bisa dengarkan petuah-petuah atau pendapat-pendapatnya yang lebih menenteramkan, yang lebih memberikan angin keteduhan daripada harus panas-panasan dalam dakwahnya. Karena itu juga akan kembali lagi kepada psikologi kita sebagai jamaah yang mendengarkan pendapat-pendapat atau ceramah-ceramahnya. Oke, nah ini menarik kalau kita membahas tentang kasus penistaan agama, karena ini berkaitan juga soal toleransi beragama itu sendiri di Indonesia. Nah, kalau Akang sendiri melihatnya, ini apakah toleransi di Indonesia sudah dianggap baikkah atau sebenarnya masih buruk, walaupun mungkin ada beberapa negara lain yang menganggap toleransi beragama di Indonesia ini bisa dijadikan contoh. Seperti apa nih Kang? Kalau kita melihat sejauh mana toleransi di Indonesia baik buruknya, jelas toleransi di Indonesia sudah sangat baik. Jelas daripada daripada dasar-dasar negaranya, mulai dari Pancasila, mulai daripada Bhinneka Tunggal Ikanya, mulai daripada undang-undang dasarnya, semuanya telah mengakomodir semua kepentingan negara, bahkan keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia. Menurut saya pribadi, toleransi di Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia, atau dalam hal ini dalam skup mungkin wilayah Asia ya, yang paling berhasil diterapkan. Walaupun mungkin terkadang dalam satu atau dua kejadian terdapat tadi kasus-kasus penistaan agama, itu hanya sebagian kecil. Saya tetap optimis bahwa toleransi beragama antar umat beragama di Indonesia ya terjalin dengan baik. Saya sendiri atau kami sendiri di Gusdirian Banten berteman baik dengan kawan-kawan lintas agama, baik dari teman-teman Kristen Protestan ataupun Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama-agama lainnya. Kami berteman baik, kami saling berkomunikasi di Gusdirian Banten khususnya, dan ada juga dalam forum pemuda lintas agama atau Pokapela, kami berkawan baik. Bahkan dengan mungkin yang pemahaman-pemahaman agamanya lain pun, dalam hal ini mungkin
apa namanya aliran kepercayaan, ya saya juga ada berkawan baik, semisal dengan warga di suku Baduy. Nah, menurut saya kesimpulannya ya toleransi di Indonesia sudah sangat cukup baik diterapkan dibandingkan negara-negara lain di dunia. Oke, berarti ini salah satu pertanda kalau pendidikan toleransi beragama di Indonesia apakah benar-benar sudah berjalan dengan baikkah atau seperti apa? Saya rasa sudah berjalan dengan cukup baik, di mana mungkin kan ada kita tahu ada pembenahan kurikulum ya yang dilakukan pemerintah belakangan ini, yang tadi mungkin saya selalu sering singgung, terutama dalam hal moderasi beragama, di mana mungkin di Kementerian Agama pun ada perombakan kurikulum tentang pendidikan agama Islam, dalam hal ini konten-konten yang bermuatan bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Di pelajaran-pelajaran PAI di madrasah pun ada yang sengaja dihilangkan agar tidak memperuncing ke arah perpecahan. Ya menurut saya secara pribadi ya sudah lumayan baik, karena jarang di Indonesia orang bertengkar karena berbeda agama. Ya di Rangka sendiri kebanyakan orang Islam secara muamalah atau secara transaksi jual beli ya kebanyakan biasanya toko-toko emas kan non muslim. Benar. Ya itu tidak terjadi gesekan atau apapun, karena ya kita lebih mengedepankan asas persatuan. Oke, dan tadi juga sebelumnya Kang Oi juga sempat bilang gitu, salah satu solusi untuk mengurangi kasus penistaan agama dengan adanya sertifikasi untuk penceramah mungkin. Nah, mungkin ada solusi-solusi lainnya nih Kang untuk mencegah kasus serupa ini bisa terjadi lagi khususnya untuk di Indonesia. Izin mengklarifikasi, mungkin bukan menurut saya ya. Oke, siap. Sertifikasi mungkin saya mengutip daripada Kiai Haji Holil Nafis. Siap. Ini penguatan moderasi beragama para ini. Menurut saya yang paling penting tadi, saya selalu mengulang dari awal bahwa pemahaman moderasi beragama yang diterapkan di semua sektor, baik itu di sekolah, baik itu di ruang lingkup pekerjaan, di pemerintahan segala rupa. Nah itu yang lebih penting, karena menurut saya pemahaman moderasi beragama itu ya merupakan kunci dari mana persatuan dan kesatuan Indonesia atas nama atas nama kesamaan pandangan bahwa esensi beragama di Indonesia itu, esensi beragama kita itu semua yakni tentang mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Kalau sudah selesai pada mengajarkan kebaikan dan kasih sayang, ya insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya mungkin perang antar agama ataupun penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Oke, dan kalau dari teman-teman Gus Durian Banten sendiri, ini adakah upaya-upaya untuk lebih menyebarkan pemahaman moderasi ini kepada masyarakat nih, terlebih melihat kasus seperti sekarang yang lumayan cukup meresahkan masyarakat juga gitu. Seperti apa nih Kang? Kami sendiri di Gus Durian Banten mungkin fokus pada kampanye-kampanye di ranah sosial dan kemanusiaan. Untuk sementara khususnya Gus Durian Banten biasanya kami mengkampanyekan pemahaman moderasi beragama ya lewat media sosial, seperti lewat Instagram kami atau lewat fanpage kami dengan berbagai konten-konten positif tentang tadi moderasi beragama. Jadi ataupun hal konkretnya biasanya kami mengadakan biasanya diskusi atau pertemuan-pertemuan seperti yang terakhir kemarin kami mengadakan doa bersama untuk bangsa, itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lintas agama walaupun melalui virtual. Itu salah satu ikhtiar kami merawat moderasi beragama dalam hal ini Gus Durian Banten yang ada di Indonesia. Oke, dan mungkin terakhir nih Kang, harapannya terhadap Indonesia gitu ya, supaya kasus serupa tentang penghinaan agama ini tidak terulang lagi, seperti apa nih Kang? Harapannya menurut kami Indonesia adalah rumah kita bersama. Indonesia adalah wadah bagi segenap bangsa
yang berbeda-beda, baik sukunya, baik bahasanya, bahkan agamanya. Maka kami mengajak para pemirsa Sultan TV ataupun yang menyaksikan dimanapun agar selalu merawat NKRI ini, agar selalu merawat negara kita ini dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang. Karena walau bagaimanapun kita patut mensyukuri kemerdekaan Indonesia ini pun dicapai dengan cara susah payah. Jangan malah kita mengacak-acaknya kembali karena perbedaan pandangan dan pendapat yang bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Ahmad Kholiyi sudah menemani kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan mungkin kita bisa berbincang lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Ya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga dari perbincangan kita ini bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Terlebih mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa membuat kita jadi lebih mengeratkan perbedaan di antara kita, dan mungkin juga lebih meningkatkan pemahaman moderasi kita juga nih pemirsa Sultan TV ya. Dan kita akan menemui Anda lagi di talk show Bincang hari ini di edisi selanjutnya. Dan saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Selamat pagi, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.